gitu ya. Nah, baik. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu dan Bapak, ini adalah dokumen core in the core-nya pada 4 dokumen tadi. Jadi kalau kebijakan SPMI itu dokumen payung, ya. Kemudian standar itu adalah dokumen inti dari 4 dokumen tadi, gitu ya. Nah, semua sama pentingnya, gitu kan ya. Tetapi kalau kita bicara SPMI tadi kan adalah PPEPP atau standar, dan masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standar, sehingga dokumen standar adalah dokumen inti, gitu ya. Nah, baik, lanjut ya. Mari kita lihat sekarang. Pengertian standar itu sebetulnya apa sih? Nah, kita bisa maknai satu atau dua ini ya. Bisa kita maknai sebagai spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus yang menunjukkan tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman. Seperti ini kita namakan dengan formula KPI. Jadi nanti kita lihat pada waktu menyusun pernyataan isi standar ada yang istilahnya formula KPI. Tapi itu silahkan saja Ibu dan Bapak akan menggunakan yang mana gitu ya. Yang kemudian yang kedua bisa kita maknai perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam poin 1. Jadi gini, ulang ya. Kalau formula KPI berarti ada spesifikasi nih, speknya apa? Tapi kalau formula ABCD berarti sifatnya perintah. Kalau perintah berarti ada yang diperintah, gitu ya. Nah, baik Ibu Bapak, ini adalah garis besar isi dokumen standarnya, gitu ya. Subbabnya 1 sampai 9. Namun Ibu Bapak, yang kita sampaikan tadi, baik dokumen kebijakan, kemudian dokumen standar, maupun nanti dokumen manual, kalau susunannya, sistematikanya seperti ini sebetulnya bukan keharusan. Jadi ada yang bertanya sering begini, Bu, apakah template-nya harus seperti itu? Apakah template-nya ini salah? Nah, tidak ada Ibu dan Bapak. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundangan yang mengatur template dokumen SPMI. Jadi beda dengan kalau kita memasukkan laporan akreditasi, template-nya ditentukan ya. Tapi kalau ini tidak, silahkan Ibu dan Bapak merancang template-nya sendiri. Kalau belum punya mau seperti apa, silahkan pakai yang kami sampaikan ini. Ini hanya inspirasi dari kementerian gitu ya. Baik. Nah, jadi pertama kita lihat adalah visi misi perguruan tinggi, ya kan? Jadi sama seperti tadi, visi dan misi seyogyanya kita tulis karena dia sebagai super standar yang akan kita capai. Nah, selanjutnya ada rasional, alasan penetapan standar, subjek, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi pencapaian, indikator, dokumen terkait, dan referensi. Saya pindahkan saja dalam bentuk seperti ini ya Ibu dan Bapak. Kalau mau pakai seperti ini subbabnya 9, tidak masalah, mau dibolak-balik silahkan gitu ya. Nah, sudah, tinggal Ibu dan Bapak masukkan visi misi rasional. Rasional itu apa? Alasan penetapan standar dalam SPMI-nya. Biasanya yang kita masukkan adalah rasional atau alasan eksternal dan alasan internal. Kemudian yang berikutnya, kita masukkan subjek atau pihak yang wajib memenuhi standar. Memenuhi itu berarti kan adalah PPEPP ya. Nah, penetapan siapa saja yang terlibat. Kita ingat kalau kita bicara penetapan, tidak tiba-tiba langsung ditetapkan, ditandatangani oleh Ibu Bapak Direktur. Tetapi apa? Penetapan itu mulai dari perumusan gitu kan, pemeriksaan, persetujuan, jadi disebutkan di sana gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan, siapa yang terlibat pada pelaksanaan untuk satu standar ini ya. Yang kita bicarakan ini adalah satu standar. Jadi kalau kita bicara standar kompetensi lulusan berarti ya ini adalah terkait standar kompetensi lulusan. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan misalnya, siapa saja yang terlibat. Ingat ya, yang namanya evaluasi adalah bukan tahu-tahu AMI. Walaupun di dalam Permen itu mengatakan bahwa harus ada AMI, evaluasi yang dimaksud adalah audit mutu internal, tetapi sebetulnya evaluasi itu tidak tahu-tahu AMI ya, tetapi ada
monitoring, ada evaluasi diri, bahkan ada evaluasi untuk melihat bagaimana kepuasan stakeholder internal dan eksternal melalui kuesioner FGD dan lain sebagainya. Itu dijelaskan siapa saja yang terlibat, pengendalian pelaksanaan, tindakan korektifnya siapa, peningkatan siapa. Ini masalah PPEPP itu sebetulnya pembahasannya tersendiri ini ya, tapi intinya adalah demikian pada dokumen. Definisi istilah agar tidak multitafsir. Jadi yang dimasukkan di sini adalah definisi istilah yang terkait dengan satu standar itu saja. Jadi kalau yang dibuat standar kompetensi lulusan, yang diceritakan adalah tentang kompetensi lulusan. Jangan terus nyebrang kemana-mana tentang kepenelitian pengabdian masyarakat, tidak ya, agar fokus. Pernyataan isi standar tadi Ibu dan Bapak ya, mau menggunakan formula ABCD atau formula KPI silahkan saja ya. Yang penting Ibu dan Bapak mengerti, karena apa? Dokumen standar ataupun seluruh dokumen SPMI lainnya ini sebetulnya tujuannya untuk keperluan siapa yang penting? Untuk keperluan kami semua, kita semua nih internal perguruan tinggi. Ibu Bapak semua di dalam perguruan tinggi. Jadi jangan sampai lantas misalnya begini nih, ikut-ikutan nih dalam suatu perguruan tinggi lain, oh perguruan tinggi sana pakai KPI, ya udah kita pakai KPI aja, KPI. Atau misalnya pakai ABCD, lantas pakai ABCD, tidak. Jadi artinya cari mana yang paling cocok untuk situasi kondisi Ibu dan Bapak, gitu ya. Mana yang paling mudah dimengerti oleh internal perguruan tinggi, ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Strategi, apa itu strategi? Apa dan bagaimana mencapai standar dalam SPMI? Nah, yang penting adalah ini Ibu dan Bapak, indikator. Jadi kalau kita sudah menetapkan pernyataan isi standarnya, yang penting adalah menetapkan indikatornya. Jadi artinya bila mana standar itu tercapai, itu yang ditunjukkan pada indikator. Di mana indikator itu seyogyanya juga ngeling gitu kan ya, targetnya itu seperti apa. Nah, di mana hendaknya target-target pada standar ini tadi selaras dengan target-target yang Ibu Bapak rancang pada Renstra. Dan tentunya Renstra tadi selaras dengan tahun visi, gitu kan ya. RIP jelas, kemudian tahun visi. Gitu ya kiranya Ibu dan Bapak ya. Nah, kemudian berikutnya ada dokumen terkait, yaitu dokumen yang akan digunakan terkait dengan implementasi. Apa bedanya dokumen dan referensi? Dokumen terkait adalah dokumen yang kita pakai pada saat kita akan mengimplementasikan gitu loh. Jadi pada saat tadi mau mengimplementasikan standar kompetensi lulusan, misalnya kita butuh apa tadi? Oh, manual gitu kan ya. Manual apa tadi? Ya kaitannya dengan implementasi ya, mulai dari manual penetapan standar kompetensi lulusan, manual pelaksanaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu kita perlukan apa lagi? Oh, prosedur-prosedur, SOP-SOP yang terkait dengan standar kompetensi lulusan. Perlu buku paduan, perlu buku pedoman, silahkan. Formulir kita tulis ya. Kalau referensi adalah literatur yang digunakan untuk penyusunan dokumen standar yang kita susun ini. Kalau kompetensi lulusan ya kompetensi lulusan, gitu ya. Dan baik, kemudian kita rancang strateginya. Jadi artinya pernyataan isi standar dengan indikator tadi itu kan sudah tetapkan. Sekali lagi tadi ngeling ya, mengacu pada Renstra dan visi. Nah, baru kita tentukan strateginya. Strategi ini pun hendaknya selaras dengan strategi yang Ibu dan Bapak tuliskan pada Renstra, gitu ya.